Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah warung pinggir kota, Abu Nawas sedang duduk santai menikmati teh hangatnya. Tiba-tiba, seorang pemuda sempoyongan masuk dengan mata merah dan bau arak yang sangat menyengat. Pemuda itu, yang bernama Hasan, adalah anak seorang ulama terkenal di desa itu. Ia dikenal sering mabuk-mabukan dan menghabiskan uang ayahnya. Para pengunjung warung menatap Hasan dengan jijik. Beberapa dari mereka berbisik-bisik mengutuk perbuatan pemuda itu yang dianggap telah menodai nama baik ayahnya. Hasan berjalan sempoyongan, lalu jatuh di hadapan Abu Nawas. "Tuhan," katanya dengan suara parau, "berilah hamba arak lagi. Hamba butuh arak untuk menghilangkan sakit di kepala hamba ini." Para pengunjung warung terkejut. "Dasar anak durhaka," seru salah satu dari mereka. "Kau tidak tahu malu meminta arak di tempat umum?" Abu Nawas dengan tenang menatap Hasan. Ia mengambil cangkir tehnya lalu memberikan kepada Hasan. "Minumlah nak, ini bukan arak, tapi ini bisa menenangkan hatimu," katanya dengan lembut. Hasan mengambil cangkir itu tapi ia menolaknya. "Hamba tidak butuh teh tuan, hamba butuh arak. Katakan, di mana hamba bisa mendapatkan arak?" "Baiklah nak," kata Abu Nawas, "jika kau memang ingin arak, pergilah ke sana." Abu Nawas menunjuk sebuah jalan yang gelap dan sunyi. "Di sana kau akan mendapatkan arak yang kau inginkan. Tapi ada satu syarat." Hasan yang mabuk tidak peduli. "Apa itu?" tanyanya. "Syaratnya kau harus menemaniku dan kau harus jujur tentang apa yang kau rasakan. Berjanjilah." Hasan yang tidak punya pilihan lain pun setuju. Ia berjalan bersama Abu Nawas. Para pengunjung warung yang melihat itu merasa sangat marah. "Abu Nawas gila, dia malah menyuruh anak itu mabuk," bisik mereka. Abu Nawas dan Hasan berjalan bersama. Mereka melewati jalan yang gelap dan sepi, dan tiba-tiba mereka sampai di sebuah kuburan tua. Nak, kata Abu Nawas, "disinilah kau bisa mendapatkan arak yang kau inginkan." Hasan yang bingung menatap di sekeliling. "Di sini, di mana araknya?" tanya Hasan. "Araknya ada di dalam kepalamu nak," jawab Abu Nawas. "Kau tahu ada dua jenis arak. Satu, arak yang kau beli di warung, dan satu lagi, arak yang dibuat oleh setan." Hasan terdiam bingung. "Arak yang kau beli di warung, ia akan membuatmu mabuk dan lupa sejenak. Tapi arak yang dibuat oleh setan, ia akan membuatmu mabuk selamanya. Ia akan membuatmu lupa pada orang tuamu, pada imanmu, dan pada tujuan hidupmu. Arak itulah yang sedang kau cari." "Nak," lanjut Abu Nawas, "sebenarnya kau tidak butuh arak, kau hanya butuh keberanian. Keberanian untuk menghadapi masalahmu, keberanian untuk meminta maaf kepada orang tuamu, keberanian untuk mencari jalan yang benar. Kau pikir kau bisa lupakan masalahmu dengan mabuk? Kau itu hanya melarikan diri. Sakit hati tidak bisa disembuhkan dengan arak," kata Abu Nawas lagi. "Ia hanya bisa disembuhkan dengan ketulusan dan pertobatan. Ayahmu yang seorang ulama, ia tidak akan pernah menghakimi. Ia akan memelukmu dan memaafkanmu. Tapi kau harus berani untuk kembali padanya." Hasan menundukkan kepalanya. Ia tidak lagi peduli dengan arak. Ia menyadari bahwa ia telah tersesat. Ia telah menyakiti orang tuanya dan menyakiti dirinya sendiri. Ia menangis sejadi-jadinya. "Sekarang," kata Abu Nawas, "jika kau benar-benar ingin mabuk, mabuklah. Tapi mabuklah karena cinta kepada Tuhan, mabuklah karena rasa bersyukur, dan mabuklah karena keberanian. Itu adalah arak yang tidak pernah membuatmu tersesat." Hasan mengangguk. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan berubah.
ia kembali ke rumahnya, meminta maaf kepada ayahnya, dan memulai hidup baru. Dan Abu Nawas dengan caranya yang unik telah menyelamatkan seorang pemuda dari jurang kehancuran. Di sebuah kota Baghdad, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Hasan si Pelit. Ia memiliki harta berlimpah, rumah megah, kebun luas, dan banyak pelayan. Namun Hasan terkenal sangat kikir dan tidak pernah mau berbagi. Ia selalu mengeluh tentang pengeluaran, bahkan kebutuhan dasarnya sendiri. Di sisi lain, hiduplah Abu Nawas yang hidupnya sederhana, bahkan sering kekurangan harta. Meski begitu, Abu Nawas dikenal sangat dermawan dan selalu tampak gembira. Ia sering membagikan apapun yang dimilikinya kepada tetangga yang lebih membutuhkan, tak peduli sekecil apapun itu. Suatu hari, Sultan penasaran dengan kondisi Abu Nawas dan Hasan si Pelit. Ia sering mendengar cerita tentang kedermawanan Abu Nawas dan kekikiran Hasan. Sultan ingin membuktikan siapa di antara mereka yang sebenarnya lebih kaya. Sultan memanggil Abu Nawas dan Hasan. "Wahai Abu Nawas, wahai Hasan," titah Sultan, "aku ingin kalian masing-masing menyiapkan jamuan makan untuk rakyatku. Aku ingin melihat siapa yang paling mulia hatinya." Hasan si Pelit langsung cemberut mendengar perintah itu. Ia berpikir keras bagaimana caranya mengeluarkan uang sedikit mungkin. Ia pun menyiapkan jamuan seadanya, nasi kering, beberapa potong daging yang kecil, dan air putih. Para pelayannya bekerja dengan malas karena tahu tuannya sangat pelit. Sementara itu, Abu Nawas dengan gembira menerima perintah Sultan. Meskipun ia tidak punya banyak uang, ia pergi meminjam sedikit uang dari teman-temannya. Ia membelikan bahan makanan yang paling segar, memasak hidangan lezat dengan tangannya sendiri, dan bahkan meminta tetangga-tetangganya yang pandai memasak untuk membantu. Ia membuat berbagai macam lauk pauk, kue-kue manis, dan minuman segar. Tibalah pada hari jamuan. Pertama, rakyat berdatangan ke rumah Hasan si Pelit. Mereka melihat hidangan yang disajikan dan wajah Hasan yang masam. Mereka makan dengan cepat, tidak merasa puas, dan pulang dengan perasaan tidak nyaman. Hasan terus menghitung pengeluarannya dan mengeluh bahwa rakyat terlalu banyak makan. Dasar rakyat miskin," gerutu Hasan setelah jamuan selesai. "Mereka hanya datang untuk makan gratis. Lihat, hartaku berkurang banyak gara-gara mereka." Kemudian rakyat menuju rumah Abu Nawas. Mereka disambut dengan senyum ramah dan hangat. Meja-meja penuh dengan hidangan lezat yang mengepulkan aroma harum. Abu Nawas sendiri melayani tamunya, memastikan setiap orang kenyang dan gembira. Ia tertawa, bercanda, dan menciptakan suasana yang penuh kehangatan. Rakyat makan dengan lahap, menikmati setiap suapan, dan pulang dengan hati senang serta perut kenyang. Mereka memuji kemurahan hati Abu Nawas. Pada sore harinya, Sultan memanggil keduanya. "Hasan," kata Sultan, "bagaimana perasaanmu setelah menjamu rakyatku?" Hasan mengeluh, "Ampun tuanku, hamba merasa sangat miskin. Harta hamba berkurang banyak dan hamba merasa rugi besar. Jamuan itu sangat menguras kantong hamba," jawab Hasan. Kemudian Sultan beralih ke Abu Nawas. "Lalu, bagaimana denganmu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku Sultan, hamba merasa sangat kaya. Meskipun harta hamba tidak bertambah, hati hamba dipenuhi kebahagiaan melihat senyum di wajah rakyat. Hamba merasa lebih kaya daripada sebelumnya karena bisa berbagi,
Rasanya kekayaan hamba berlipat ganda karena kebahagiaan yang hamba rasakan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Sultan tersenyum puas. Ia telah menemukan jawabannya. "Lihatlah Hasan," kata Sultan, "kau yang bergelimang harta justru merasa miskin karena kekikiranmu. Sedangkan Abu Nawas yang hidup sederhana justru merasa kaya karena kemurahan hatinya. Sesungguhnya kekayaan sejati terletak pada hati yang lapang dan keinginan untuk memberi, bukan pada tumpukan emas dan perak." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas yang lebih kaya dari si kaya menjadi pelajaran bagi banyak orang di Baghdad. Bahkan kebahagiaan dan kekayaan sejati berasal dari kemurahan hati dan berbagi, bukan dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Di sebuah kota, masjid tempat Abu Nawas biasa beribadah memiliki sebuah kotak amal yang selalu penuh berkat kedermawanan para jamaah. Namun belakangan ini uang dalam kotak amal sering hilang tanpa jejak. Para warga mulai curiga. "Siapa yang mencuri uang amal kita ya?" tanya mereka resah. Mendengar kabar ini, Abu Nawas pun tertarik. "Jangan khawatir, serahkan urusan ini padaku," katanya dengan senyum penuh rencana. Malam itu, Abu Nawas diam-diam mengganti isi kotak amal dengan uang mainan yang dibuat dari kertas biasa. Ia juga menyiapkan sesuatu di dalam kotak amal tanpa ada yang tahu. Kemudian ia duduk di sudut masjid sambil pura-pura tertidur menunggu pencuri datang. Dan benar saja, saat tengah malam, seorang pria mencurigakan masuk dengan langkah hati-hati. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang. "Haha, kotak amal ini pasti penuh," bisiknya sambil tersenyum licik. Dengan hati-hati, ia membuka kotak amal dan mengambil semua isinya. Namun begitu ia menggenggam uang itu, plak, tangannya menempel di kotak amal. Ternyata Abu Nawas telah mengoleskan getah lengket pada pegangan kotak amal. Semakin si pencuri berusaha melepaskan tangan, semakin lengket jadinya. Ia mencoba menggoyang-goyangkan tangannya. Astaga, kenapa tidak bisa lepas? Karena panik, ia berlari keluar masjid dengan kotak amal masih menempel di tangannya. Sialnya, saat itu sudah menjelang subuh. Para warga mulai berdatangan ke masjid. Melihat seorang pria berlari sambil membawa kotak amal, mereka langsung berteriak, "Pencuri! Pencuri!" Pencuri itu makin panik dan mencoba berlari secepat mungkin. Namun nasib buruk belum berakhir baginya. Karena tidak melihat jalan, ia tersandung batu dan jatuh terjerembab di depan warga. Abu Nawas yang sudah menunggu di sana tersenyum. "Wah, kau datang sendiri ke pengadilan dengan bukti kejahatan di tanganmu ya?" katanya sambil tertawa. Akhirnya pencuri itu ditangkap dan diadili. Saat hakim bertanya mengapa ia mencuri, pencuri itu berkata, "Aku tidak sengaja, tangan ini menempel sendiri." Hakim, warga, dan semua orang tertawa. "Mungkin kotak amal ingin membalasmu," kata hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencuri kotak amal di masjid. Takut kalau-kalau tangan mereka menempel lagi seperti pencuri yang malang itu. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku dipenjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita.
Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara? Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara, kata si wanita menjelaskan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian? Tanya Baginda Raja emosi. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat, bentak Baginda Raja. Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar? Protes Abu Nawas. Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati, balas Baginda Raja. Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa, jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat.
mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Ada seorang saudagar kaya yang hidup bergelimangan harta. Apapun yang dia inginkan dapat dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasakan kesepian. Akhirnya saudagar kaya tersebut memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, saudagar tak menemukan kebahagiaan. Dalam hatinya ia pun memutuskan untuk pulang. Dan peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Lihatlah Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih yang mana Tuan inginkan, kata peserta kedua. Aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar kaya. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin Tuan kesepian itu karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah, ujar si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. Bagaimana Tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini, kata peserta ketiga.
Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya tersebut. Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. Kasihan saudagar itu, meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas di kediaman saudagar kaya. "Tuan, mari ikut saya. Akan aku tunjukkan apa itu kebahagiaan," ajak Abu Nawas. "Apa kau yakin bisa?" tanya saudagar kaya. "Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membantu Tuan bahagia," balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpeleset dan akan jatuh ke jurang. "Abu Nawas, tolong aku!" teriak saudagar kaya. Dengan sigap Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar kaya tersebut. "Cepat, angkat aku ke atas Abu Nawas, aku takut sekali," kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera," pinta saudagar kaya. "Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu, saya akan bahagia sekali karena selamat dari kematian," jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Tuan, izinkan saya memberi nasihat kepada Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang bersyukur. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu hal yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya, selagi nyawa Tuan masih ada. Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara? Sedangkan kebahagiaan yang kekal yaitu di akhirat nanti, tutur Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya saudagar kaya itu. "Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan, di situ nanti kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah, hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Dikisahkan, Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas saja Paduka?" saran penasehat istana.
Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk menjadi hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintahkan untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuat tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Dia mungkin terlihat kecil Paduka, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil, asalkan bisa mendapat uang, tanya Baginda Raja. Maksudnya bukan begitu Paduka, sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin, tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja Paduka, suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin pencuri, pencuri. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar, dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut, terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu, dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah Abu Nawas, puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh.
Suatu hari, hujan turun begitu deras di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal. Awalnya, rakyat senang karena hujan menyuburkan tanah dan menyejukkan udara. Namun, hari demi hari berlalu dan hujan tak juga berhenti. Ladang para petani terendam, jalan-jalan berubah menjadi sungai kecil, dan bahkan istana raja mulai bocor di sana-sini. Baginda raja mulai geram. Ia memanggil para penasehat, tabib hingga dukun istana. Tapi tak satu pun yang bisa menghentikan hujan. Akhirnya sebagai harapan terakhir, raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, hujan ini sudah terlalu lama. Istana bocor, sandal basah terus, bahkan kucing kesayanganku enggan keluar dari bawah tempat tidur. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikan hujan ini?" seru raja sambil mengelap jubahnya yang basah. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum. "Baginda, saya bisa menghentikan hujan dalam waktu 1 hari, tetapi ada satu syarat." "Apa itu? Katakan cepat," pinta baginda raja. "Baginda harus mengumpulkan seluruh rakyat kerajaan di alun-alun besok pagi. Mereka semua harus membawa payung besar." Raja mengerutkan dahi. "Payung? Apa hubungannya dengan menghentikan hujan?" tanya raja penasaran. "Percayalah baginda, ini cara paling ilmiah dan terbukti ampuh," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Karena sudah putus asa, baginda raja pun setuju. Maka pada keesokan paginya, seluruh rakyat berkumpul di alun-alun dalam keadaan basah kuyup. Ada yang membawa payung besar, ada yang memakai wajan sebagai pelindung kepala, dan bahkan ada yang membawa daun pisang karena tidak punya payung. Begitu semua orang siap, Abu Nawas naik ke atas panggung dan berkata dengan lantang, "Sekarang buka semua payung kalian." Rakyat pun serentak membuka payung. Dan ajaib, saat semua orang sudah siap dengan payung masing-masing, hujan tiba-tiba berhenti. Langit mendadak cerah, burung-burung berkicau, dan matahari bersinar seakan mengejek mereka yang dari tadi ketakutan. Melihat itu raja terperangah, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu ini akan terjadi?" tanya raja keheranan. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Baginda, sudah hukum alam. Jika kita siap menghadapi hujan, hujan pasti enggan turun. Tapi kalau kita lupa bawa payung, ia justru makin deras." Seluruh rakyat tertawa terpingkal-pingkal. Mereka merasa bodoh telah begitu panik. Bahkan raja sampai jatuh terduduk karena terlalu banyak tertawa. Sejak hari itu, raja menetapkan aturan baru. Jika hujan turun terlalu lama, seluruh rakyat harus membawa payung keluar rumah. Bukan untuk menghentikan hujan, tapi agar mereka tetap bisa tertawa bersama. Ya, memang terkadang hujan sering meledek kita, bukan? Seperti ketika kita habis mencuci kendaraan, tiba-tiba hujan turun. Atau saat kita lupa bawa jas hujan, malah turun hujan. Sebagai manusia kita harus mensyukurinya, bukan? Dikisahkan suatu sore Abu Nawas terlihat mengendarai kuda. Dia akan pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan tampak asik mengobrol diselingi canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Pemuda zaman sekarang minim sopan santun.
sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan. Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya saja anak muda. Kita sebagai orang tua harus mengalah dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, orang tua memang lebih arif dari anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelah mereka tidak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak setuju. "Ah, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja dengan ketika sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang aku naiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua, aku masih tidak kuat juga," jawab Abu Nawas. "Kalau kau tak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Dikisahkan ada seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa, yaitu ia bisa tidur di dalam air. Waliullah ini bernama Kiai Haji Ali Masud, seorang ulama besar yang berasal dari Sidoarjo, tepatnya di daerah Pagerwojo. Karomah tersebut sudah ia dapatkan justru ketika ia masih kecil. Cerita ini bermula ketika ayahnya yang juga merupakan ulama setempat sedang mengajar ngaji orang-orang di rumahnya. Ali Masud yang masih kecil membuat suara-suara gaduh. Ia berteriak sambil memainkan kuda-kudaan yang ia tunggangi. Karena seringnya berbuat demikian, lama-kelamaan ayahnya menjadi marah. Ia sangat terganggu dengan perilaku Ali Masud. Lalu sang ayah membentak dengan suara yang lantang, sehingga orang-orang yang sedang mengaji padanya juga ikut terkejut dan ketakutan. Begitu pula dengan Ali Masud, ia tak kalah kagetnya dan ketakutan. Saking takutnya, Ali Masud langsung melarikan diri meninggalkan rumah. Ia menghilang selama 3 hari, ia tidak kelihatan sama sekali. Jadi keadaan menjadi sepi, tidak seperti biasanya. Kesepian tersebut baru menyadarkan hati sang ayah. "Tumben Gus, tidak ada suara teriakanmu," kata sang ayah. Namun panggilan ayahnya tersebut tidak ada sautan dari Ali Masud. Ketika diulangi beberapa kali, tetap saja tidak ada jawaban. Akhirnya muncul perasaan tidak enak. Maka ayahnya menyuruh santri-santrinya untuk membantu mencari Ali Masud. Usaha pencarian sudah dilakukan kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Hal ini sontak membuat ayahnya merasa sangat khawatir. Setelah sekian lama melakukan pencarian, kemana saja tidak ditemukan. Salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi untuk menyegarkan badan. Ia berharap dengan mandi rasa lelahnya akan hilang. Si santri kemudian masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosoknya dengan sabun. Pada saat ia memakai sabun, matanya tertuju pada sebuah benda di dalam kolam. Ia melihat ada benda aneh di dalamnya,
benda tersebut terlihat seperti ikan besar yang terbungkus kain sarung. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Saat ia mendekat dan mengamatinya, benda tersebut kembali bergerak. Spontan saja si santri merasa ketakutan dan berlari melaporkan kepada kiainya, yaitu ayahnya Ali Mas'ud. Sang kiai pun bergegas menuju kamar mandi yang diceritakan santrinya. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi tersebut. Sampailah mereka semua di kamar mandi. Sang kiai kemudian melihat ke dalam air kolam. Ternyata benar ada benda besar dan aneh di dalamnya. Lalu diambillah kayu yang agak panjang untuk menyentuh benda yang ada di kolam tersebut. Saat tersentuh kayu, benda itu bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba benda yang terbungkus kain sarung menjadi terbuka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata benda tersebut bukanlah ikan besar, melainkan anak kecil. Dialah Ali Mas'ud yang tengah ketiduran di dalam air kolam. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, "Ngapain kamu di situ?" Ali Mas'ud menjawab, "Saya ngantuk ayah, lalu saya ketiduran." Ayahnya kembali bertanya, "Sejak kapan kamu tidur di situ?" "Sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Ali Mas'ud. Ternyata selama 3 hari dalam pencarian, Ali Mas'ud tertidur di dalam air kolam. Atas kejadian tersebut, sang ayah mulai meyakini bahwa anaknya yang satu ini punya keistimewaan yang kelak akan menjadi ulama besar. Firasat ayahnya pun menjadi kenyataan ketika di usia tuanya, Ali Mas'ud menjadi ulama yang sangat disegani di kotanya. Bahkan tak sedikit masyarakat yang sowan kepadanya minta didoakan. Masyarakat meyakini bahwa Kiai Haji Ali Mas'ud doanya selalu dijabah karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit kisah tentang waliullah yang bernama Kiai Haji Malik Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Baginda Raja sedang dalam suatu perjalanan haji, ia berhenti beberapa hari di kota Kufah. Dan pada saat keberangkatannya dari kota Kufah, banyak orang berkumpul di pinggir kota untuk melihat iring-iringan khalifah naik haji. Di antara mereka ada seorang ahli zuhud terkenal, yakni Bahlul. Ia sedang duduk di atas gundukan tanah yang juga menyaksikan rombongan kerajaan, di mana di tempat itu anak-anak sedang menggoda Bahlul, mengejek dan melempar batu ke arahnya. Ketika khalifah lewat di hadapannya, anak-anak tersebut berlarian. Akan tetapi, Bahlul malah lantang memanggil-manggil, "Hei Amirul Mukminin! Hei Amirul Mukminin!" teriak Bahlul. Mendengar seruan itu, khalifah menaikkan tirai kendaraannya, lalu melihat keluar dan berkata, "Labaik wahai Bahlul, apa yang kau inginkan?" tanya sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, ada seseorang yang menceritakan kepadaku dari Khudomah radhiyallahu anha bahwa ia melihat Rasulullah pergi berhaji di Mina mengendarai seekor unta dengan pelana sederhana di atas punggungnya, tanpa menghalau orang-orang atau menyingkirkannya di tepi jalan, dan tanpa berkata, 'Awas, menepilah, Rasulullah akan lewat.' Wahai Amirul Mukminin, akan lebih baik bagimu jika engkau juga berkendara dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja menangis sambil berkata, "Nasihatilah aku lebih banyak wahai Bahlul, semoga Allah memberkahimu." Kemudian Bahlul membacakan sebuah syair, "Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang tunduk dan patuh kepadamu. Sebagaimana esok engkau akan dibaringkan di kubur sebagai rumahmu. Dan dari segala arah orang-orang akan melempar debu ke tubuhmu menutupimu." Mendengar syair yang menyayat hati, khalifah pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai Bahlul,"
"Teruslah nasihati aku," kata Khalifah sesenggukan. "Wahai Amirul Mukminin, jika Allah mengaruniakan kemakmuran dan kehidupan jasmani kepada seseorang, lalu ia menggunakan hartanya di jalan Allah dan melindungi kecantikannya dari dosa, maka namanya akan dicatat dalam daftar Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh," tutur Bahlul menasehati. "Wahai Bahlul, engkau telah menasehatiku dengan baik. Engkau patut mendapatkan hadiah," balas Khalifah. "Kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang telah membayar pajak kepadamu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun darimu," tukas Bahlul menolak. Kemudian Khalifah berkata, seandainya ia berhutang kepada orang lain, maka ia ingin membayarnya melalui Bahlul. Tetapi seorang raja tak mungkin punya hutang kepada orang lain, apalagi Khalifah adalah raja yang kaya raya. Ucapannya tersebut hanyalah siasat untuk memberikan uang kepada Bahlul, dan Bahlul tahu betul maksud dari perkataan sang Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, bayarlah terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibanmu kepada masyarakat. Kemudian baru dipikirkanlah untuk orang lain," tutur Bahlul. "Kalau demikian, dapatkah aku menetapkan tunjangan untukmu untuk memenuhi segala kebutuhanmu?" tanya sang Khalifah. "Memangnya aku kurang apa sehingga engkau akan memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah. Aneh sekali jika Allah memenuhi segala kebutuhanmu tetapi tidak memenuhi kebutuhanku," jawab Bahlul menolaknya. Kemudian sang Khalifah melepas semua atribut kerajaan beserta fasilitasnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda seperti halnya rakyat biasa. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, di sebuah daerah, Khalifah kembali berjumpa dengan seorang yang dianggap gila. Dia adalah Sa'adun. Begitu rombongan Khalifah lewat di hadapannya, Sa'adun mendendangkan sebuah syair. "Walaupun engkau sebagai raja penguasa dunia, engkau tidak akan dapat lari dari kematian untuk para musuhmu. Walaupun hari ini wajahmu tersenyum, besok engkau pasti akan bersedih." Mendengar syair tersebut, hati Khalifah seketika terguncang. Ia menangis berderai air mata hingga jatuh pingsan. Sampai-sampai ia tidak dapat menunaikan 3 sholat fardu tepat pada waktunya. Khalifah mempunyai cincin yang stempelnya bertuliskan, segala kekuasaan dan kebesarannya hanya milik Allah. Hal ini, kata Maulana Muhammad Zakaria, menunjukkan pandangannya terhadap keagungan dari kekuasaan Allah yang tiada batas. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat istana yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas susah sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat istana tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Bilangnya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah dari penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu masalahmu," kata Abu Nawas kepada tamunya.
Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya untuk masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya? "Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui paduka raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksud kamu sekarang menjadi seorang nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa ada orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuizinkan masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat istana langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai seorang nabi. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apakah benar begitu Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai seorang nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci paduka." Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu penasehat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benar kau seorang nabi? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasehat istana. "Ah, itu terlalu mudah, dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bukan. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasehat istana. "Kalau begitu janganlah berperilaku sepertinya," tukas Abu Nawas. "Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular," kata penasehat istana. "Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah," jawab penasehat istana. "Kalau begitu jangan memintaku melakukan hal itu," balas Abu Nawas. "Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mujizatmu itu?" kata penasehat istana kembali. "Akan aku buktikan kepadamu," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa? Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu," perintah penasehat istana. "Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Jika kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkannya kembali," ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. "Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi?" tanya Baginda Raja.
Siapa bilang aku mengaku sebagai seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana saja. Saya hanya mengaku sebagai orang suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah berminggu-minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehat istananya dan memasukkannya ke dalam penjara. Dikisahkan, ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang, kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. Sialan, kentutmu bau sekali Hasan, celetuk Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan pun menjawab, bukan aku yang kentut, tapi keledaimu. Lalu keduanya pun tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilannya Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas bertanya, sepertinya di belakang ada orang. Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa Abu Nawas, jawab Hasan. Kamu yakin tidak ada orang di belakangku? Tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, kamu jangan menakut-nakuti aku, kata Hasan. Tapi kenapa aku mendengar suara orang ya? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku? Tanya Abu Nawas kembali. Sudah aku bilang tidak ada orang Abu Nawas, teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan, kata Hasan emosi. Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai beberapa kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya, apakah ada orang di belakangku?
bukan di belakangmu, ucap Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama. Mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah, jawab Abu Nawas. Berarti, kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya salatnya sah, tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kamu pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita, sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka, ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas mencari neraka. Saat itu, di waktu siang hari, tiba-tiba Abu Nawas keluar dari rumah dengan membawa lampu di tangannya sambil digoyang-goyangkan. Melihat kelakuan Abu Nawas, para penduduk sedikit terkejut dan mengatakan bahwa Abu Nawas mulai gila. Bahkan ada yang memberi komentar bahwa Baginda Raja pasti malu memiliki staf ahli yang gila seperti Abu Nawas. Namun komentar dari para penduduk sama sekali tidak dipedulikan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Dia keluar rumah bahkan lebih pagi dari kemarin, serta membawa lampu sambil digoyang-goyangkan. Di hari tersebut, para penduduk masih menganggap Abu Nawas waras, sehingga ditanyalah Abu Nawas oleh penduduk perihal perilakunya selama 2 hari ini. Sedang apa kau wahai Abu Nawas? Tanya para penduduk. Aku sedang mencari neraka, jawab Abu Nawas singkat. Jawaban Abu Nawas membuat para penduduk langsung berpikir bahwa Abu Nawas sudah gila. Keesokan harinya, di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama dan membuat para penduduk marah. Di sini ada undang-undang yang berisi melarang orang gila berkeliaran. Sehingga ditangkaplah Abu Nawas dan dibawa ke istana. Saat sampai di istana, Baginda Raja merasa malu atas kelakuan staf ahlinya. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari? Tanya Baginda Raja dengan nada marah. Hamba mencari neraka Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan enteng. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja marah dan mengatakan bahwa Abu Nawas sudah gila. Namun Abu Nawas malah mengatakan sebaliknya, bahwa yang gila adalah orang-orang Baghdad, bukan dirinya. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja memanggil penduduk kota dan mempersilahkan Abu Nawas berbicara. Wahai kalian yang mengaku waras, teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Ucap Abu Nawas. Benar, jawab penduduk.
Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat? Ucap Abu Nawas. Betul, dasar sesat, jawab penduduk. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu, jawab penduduk. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang sambil mengangkat lampu di tangannya tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Baginda Raja mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. Hei Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Ucap penduduk. Paduka, mohon maaf, kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang sudah tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Hahaha. Baginda Raja tertawa sambil berkata, Abu Nawas, lanjutkan pencarianmu mencari neraka. Jika sudah ketemu, kabari aku dan jebloskan mereka ke dalam neraka, ucap Baginda Raja. Pelajaran untuk majikan yang jahat. Diceritakan, ada seorang majikan yang mempekerjakan orang dengan cara yang aneh. Sang majikan selalu punya syarat, jika anak buahnya keluar dari pekerjaan, maka sang pembantu itu harus menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Sebaliknya, jika majikan yang memecat, maka sang tuan juga harus menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya kepada pembantunya. Majikan tersebut memperlakukan pembantunya dengan kasar, membebani dengan pekerjaan berat dan tidak jarang melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, sering pembantunya tidak kerasan dan mengundurkan diri. Nah, siapapun yang mengundurkan diri, sudah pasti harus menepati kontrak perjanjian, yaitu menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Sampai suatu ketika, pengalaman dari seorang mantan pembantu dikeluhkan kepada Abu Nawas yang terkenal bijaksana dalam menyikapi persoalan. Abu Nawas bergegas pergi menyambangi sang majikan tersebut, meskipun harus melalui batas negara. Abu Nawas menyamar menjadi orang yang melamar menjadi pembantu. Seperti juga pembantu yang lain, Abu Nawas diikat dengan kontrak perjanjian yang aneh itu. Abu Nawas menyanggupi dan mulailah hari-hari bekerjanya di rumah tersebut. Berbeda dengan pembantu-pembantu sebelumnya, Abu Nawas bekerja sesuka hatinya. Tidak jarang ia bangun siang hari. Jika diminta memasak, hasilnya selalu berantakan, gosong dan terbakar. Begitu juga dengan membersihkan rumah, bukannya tambah indah, malah jadi kacau balau. Abu Nawas juga sering menolak yang diperintahkan oleh majikan, membangkang dengan terang-terangan. Karena sudah pusing dengan pembantu barunya, maka majikan memutuskan untuk memecat Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas meminta keadilan dengan mengingatkan pada perjanjian kontrak. Karena majikan tetap berkuasa, maka ia mengingkari janjinya. Ia tidak mau menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Abu Nawas menerima keberatan sang majikan. Akan tetapi, sebagai gantinya, Abu Nawas cuma meminta sebuah paku yang menancap di tembok rumah majikan. Abu Nawas punya hak apapun atas paku yang menancap di tembok ruang tamu tersebut. Karena dianggap permintaan yang sepele, maka majikan menyanggupinya. Abu Nawas pun segera disuruh pergi. Abu Nawas pergi meninggalkan rumah sang majikan. Namun selang beberapa hari, ia datang lagi. Abu Nawas datang dengan membawa seekor bangkai tikus. Abu Nawas menanyakan kabar paku miliknya di tembok rumah majikan.
"Itu paku milikmu, aku tidak akan mengotak-atiknya," kata majikan itu. "Aku masih punya hak atas paku itu kan Tuan?" tanya Abu Nawas. Majikan mengangguk dengan pasti. Setelah itu, Abu Nawas langsung mendekati paku itu dan mencantolkan bangkai tikus di paku itu. Tentu saja majikan kebingungan, karena seluruh ruang tamu bahkan sampai ke ruang-ruang yang lain menjadi bau bangkai. Sementara sang majikan merasa bingung, Abu Nawas pergi meninggalkannya. Abu Nawas berhasil tangkap maling yang lari ke barat dengan lari ke timur. Abu Nawas memang sakti banget. Dia berhasil menangkap maling yang lari ke arah barat, padahal mencegatnya di sebelah timur. Berawal dari Abu Nawas yang melawan sosok ahli falak atau astronomi. Suatu hari, ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas. Ahli astronomi tersebut merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat hal inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun astronomi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yaitu bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi ini menyatakan bahwa andaikan manusia berjalan ke barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga suatu hari, ahli astronomi itu baru saja kehilangan barangnya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi tersebut lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya," ucap ahli astronomi itu dengan napas yang terengah-engah. Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Ahli astronomi itu pun menjawab, "Malingnya lari ke barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat pergerakan Abu Nawas, sang ahli astronomi tersebut jengkel. "Aku kan sudah bilang kalau malingnya lari ke barat, kok kamu larinya ke timur?" tanya ahli astronomi kepada Abu Nawas. "Tenang saja, nanti juga akan ketemu kok," jawab Abu Nawas sambil terus berlari. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak,
Sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya. Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur,
dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. "Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku, sahut Abu Jahal. Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres, kata Abu Nawas dalam hati.
"Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal menggertak. "Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja saya sangat bingung, siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal." "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas," batin Abu Jahal kegirangan. "Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. "1,5 hektar, Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar, tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. "Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis," kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. "Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku," pikir Abu Jahal ketakutan. "Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. "Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal," bentak Tuan Hakim. "Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya," ujar Abu Jahal. "Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim memastikan. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas semakin pasrah. "Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas," perintah Tuan Hakim. "Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan?" tanya Abu Jahal khawatir. "Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil," balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Tidak pernah akur dengan tetangga, Abu Nawas saling ejek di tempat acara syukuran.
Cerita lucu Abu Nawas kali ini melibatkan tetangganya yang bernama Abu Jahal. Bermula dari setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahal yang paling rakus. Tanpa malu ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan Abu Jahal pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahal. Hal ini ternyata sudah sering terjadi. Dimanapun tempat mengadakan acara pesta, Abu Jahal menunjukkan sifat rakusnya. Disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahal yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalasnya. Sampai pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahal dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahal. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahal pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ tampak juga Abu Nawas yang sedang mengobrol bersama tamu lainnya. Sembari menunggu hidangan yang akan disajikan, Abu Jahal menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahal, Abu Nawas pun menyapanya. "Hai Abu Jahal, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama," celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahal tetap tenang. Ia tidak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahal yang biasanya paling pertama mengambil makanan memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas, terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahal untuk membalas dendam. Ia pun mengecek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu, sampai-sampai sangat bersemangat untuk menghabisi sopnya," olok Abu Jahal. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahal. Sementara Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, sop kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu paling pertama dan yang paling banyak memakannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan mereka tertawa lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahal seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid.